Tumbuhan sahabatku. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal dan membandingkan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, kita sudah mempelajari tentang proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sekarang kita lihat bunga Kamboja, bunga kembang sepatu. Tahu tidak teman-teman, bunga ini bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga seperti ini. Karena kondisi geografisnya hampir sama, bunga yang tumbuh di antara negara-negara tersebut tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, coba teman-teman perhatikan bunga-bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu contohnya, tumbuh di Indonesia dan juga di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja. Bunga Kamboja, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Di Indonesia dan juga ditemukan di Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari tentang ASEAN. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, coba teman-teman baca halaman 8 di buku siswa. Nah, teman-teman, ini adalah lambang ASEAN. Di dalam buku siswa, itu terdapat bacaan tentang ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga kan? Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura,
Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Ini adalah anggota negara-negara ASEAN. Yang pertama, yang paling atas, yang ditunjukkan oleh peta yang berwarna ungu yaitu negara Myanmar. Kemudian di sebelah kanan Myanmar atau di sebelah timur Myanmar ada negara Thailand. Kemudian di sebelah timurnya Thailand ada negara Laos, dan di sebelah timurnya negara Laos ada negara Vietnam. Di bawah atau di bagian selatan Laos ada negara Kamboja. Di bawah negara Thailand ada negara Malaysia. Ingat teman-teman, Malaysia juga berbatasan dengan Kalimantan. Jadi ada 2 pulau. Nah, negara Brunei Darussalam ada berseberangan dengan negara Malaysia. Kemudian negara Filipina ditunjukkan oleh peta yang berwarna biru paling timur. Kemudian di bagian selatan, paling selatan ada negara Indonesia. Bisa kalian hafal? Nah, kita akan mempelajari tentang kehidupan sosial budaya negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, teman-teman, sebelumnya silahkan kalian buka buku tematik halaman 9. Di situ ada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Di sini Ustazah hanya akan menjelaskan beberapa negara saja. Jadi selainnya kalian harus rajin membaca. Nah, kemudian kalian buat ringkasan. Yang pertama, Indonesia, negara kita sendiri. Teman-teman pasti tahu kehidupan sosial dan kehidupan budaya negara Indonesia. Yang pertama, kehidupan sosial, agamanya. Agama di Indonesia itu mengenal 6 agama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, dan Konghucu. Kemudian penduduknya di Indonesia memiliki berbagai suku dan etnis. Kemudian sekarang kehidupan budaya. Kehidupan budaya di Indonesia mengenal berbagai macam bahasa daerah. Contohnya bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Melayu, dan bahasa daerah yang lain. Tari tradisionalnya ada berbagai macam. Di setiap provinsi pasti memiliki tari yang khas. Contohnya tari piring, tari legong, tari jaipong, dan lain-lain. Lagu daerahnya ada banyak. Contohnya Suwe Ora Jamu, Apuse, dan lain-lain. Senjata tradisionalnya ada rencong, keris, kujang, bambu runcing. Kemudian rumah adatnya ada rumah adat joglo, honai, dan lain-lain. Kemudian bunga khasnya itu salah satu contohnya adalah anggrek sebagai bunga hias di Indonesia. Di Indonesia juga mengenal bunga yang sangat khas, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Teman-teman tahu kan itu berasal dari mana? Sekarang kita ke negara Malaysia. Teman-teman masih ingat nggak peta di mana Malaysia terletak? Nah, kehidupan sosial dan kehidupan budaya negara Malaysia
tidak berbeda jauh dengan negara Indonesia. Di Malaysia juga mengenal agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, bahkan Konghucu. Penduduk Malaysia mengenal etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sedangkan kehidupan budaya, bahasa resminya bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Tamil, dan Mandarin. Kalian bisa membaca lebih jauh di buku siswa tematik untuk negara Malaysia. Nah, teman-teman, pada pojok kanan atas ada patung. Apa itu? Patung apa itu? Itu adalah patung Dewa Marungga di Malaysia. Merupakan patung berukuran 42,7 meter. Panjang tinggi sekali ya teman-teman. Patung ini terletak di Batu Safes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Sekarang kita ke negara Brunei Darussalam. Ada di mana negara Brunei Darussalam? Berbatasan dengan apa negara Brunei Darussalam? Nah, coba kalian ingat-ingat. Kehidupan sosial dan budaya Brunei Darussalam. Kehidupan sosial di Brunei Darussalam sebagian besar beragama Islam. Nah, penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Kehidupan budayanya, bahasa resmi menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan Mandarin. Di Brunei Darussalam terdapat kampung di atas air yang disebut kampung air. Nah, kalian bisa melihat gambarnya di pojok kanan atas. Untuk gambar yang di pojok kiri bawah itu adalah pemimpin dari negara Brunei Darussalam. Kalian bisa melihat kan pemimpinnya untuk yang muslimah memakai jilbab. Nah, karena di sana sangat kental agamanya. Di sana tidak memperbolehkan orang minum minuman khamr, ya. Kemudian masih banyak lagi. Kalian bisa baca lebih banyak di buku siswa. Lanjut ke negara Singapura. Tahu tidak, negara Singapura ini berbatasan dengan negara Indonesia. Nah, teman-teman, negara Singapura ini luasnya jauh lebih kecil dibandingkan luas Indonesia. Namun, negara Singapura ini sudah sangat modern. Nah, kehidupan sosial dan kehidupan budayanya, kehidupan sosial untuk agama beragama Buddha, Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Penduduknya merupakan etnis Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Makanya tidak heran kalau negara ini sudah modern, ternyata penduduknya salah satunya etnis dari negara Eropa. Kehidupan budayanya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Hoki, India, dan Tionghoa. Negara ini sangat disiplin dan taat aturan. Penduduknya kebanyakan jalan kaki karena harga kendaraan dan bahan bakarnya sangat mahal. Makanan yang digemari kepiting saus Singapura, laksa, nasi ayam Hainan. Bunga khasnya anggrek, tetapi di Singapura bunga anggrek sebagai aromaterapi. Nah, bagaimana? Ada persamaan dan perbedaan dengan negara kita kan? Selanjutnya, negara Kamboja. Kehidupan sosial negara Kamboja sebagian besar agamanya yaitu beragama Buddha. Penduduknya suku bangsa Khmer, suku Vietnam, dan Tionghoa. Bahasa yang digunakan di sana sebagian besar bahasa Khmer. Terdapat candi bercorak Hindu dan Buddha. Nah, sama kan dengan Indonesia? Di Indonesia juga ada candi yang bercorak Hindu dan Buddha.
Gambar orang yang sedang menari ini merupakan tari Apsara. Tari Apsara ini tari yang terkenal di Kamboja, lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, itu adalah beberapa kehidupan sosial dan kehidupan budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Masih banyak negara-negara lain yang belum Ustazah bahas. Nah, untuk itu teman-teman silahkan baca dan juga bereksplorasi, mencari tahu, mencari informasi di berbagai sumber. ASEAN terbentuk salah satunya karena letak geografisnya yang saling berdekatan. Nah, bagaimana sih kondisi geografis Asia Tenggara? Untuk kondisi geografis Asia Tenggara sendiri di bagian utara itu berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Nah, di bagian timur itu berdekatan dengan Samudra Pasifik, dan bagian barat Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Coba teman-teman buka petanya, di manakah Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan Samudra Pasifik. Untuk letak astronomisnya terletak 29 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung, contohnya Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Nah, yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Teman-teman sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Nah, coba sekarang pilihlah 2 negara yang kalian pelajari, kemudian carilah persamaan dan perbedaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan, pemanfaatan, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu dalam diagram Venn. Nah, ini adalah contoh diagram Venn. Teman-teman juga bisa melihat di halaman 14. Ya. Kalian bisa menuliskan persamaan di tengah-tengah ya. Kemudian untuk perbedaannya di negara masing-masing. Nah, Ustazah akan mencontohkan. Contohnya yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Negara Indonesia memiliki karakteristik memiliki tiga bunga nasional, yaitu melati, anggrek, dan Rafflesia arnoldi. Kemudian terdapat lebih dari 300 etnik atau suku bangsa, memiliki kota budaya Yogyakarta, dan juga kota pariwisata Bali. Rumpun bangsanya yaitu rumpun bangsa Melayu. Akar budayanya memiliki akar budaya yang mirip dengan Malaysia. Kemudian bahasa resminya sebagai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini juga berasal dari bahasa Melayu. Nah, kemudian sekarang Malaysia. Malaysia memiliki bunga nasional, yaitu bunga sepatu sebagai bunga raya. Nah, terdapat 3 kaum utama, Melayu, Cina, dan India. Memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan Eropa, dan bangunan Melayu Tionghoa. Di Malaysia juga memiliki rumpun bangsa Melayu, berasal dari rumpun bangsa Melayu,
memiliki akar budaya yang sama dengan Indonesia, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Nah, kemudian kita letakkan persamaannya berada di tengah, sehingga rumpun bangsa Melayu, akar budaya sama, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, itu terletak di tengah-tengah. Nah, kemudian yang berbeda kita letakkan terpisah antara dua negara tersebut. Nah, begitu caranya teman-teman untuk membuat diagram Venn. Ustazah juga memberikan contoh untuk negara Indonesia dan negara Singapura. Perhatikan slide selanjutnya. Negara Indonesia dan negara Singapura. Untuk persamaannya, sama-sama merupakan negara tropis. Anggrek sebagai bunga khas, negara berbentuk republik, dan juga sama-sama pernah mengalami penjajahan. Sedangkan pemanfaatan anggrek di Indonesia itu sebagai bunga hias, kalau di Singapura sebagai aromaterapi. Karena berbeda, diletakkan di masing-masing lingkarannya. Kemudian luas Indonesia itu sangat luas, sedangkan Singapura hanya 719,1 km persegi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, berbeda dengan negara Singapura, bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Nah, negara Indonesia memiliki potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah, sedangkan negara Singapura memiliki potensi wisata karena modernisasi negara. Demikian pembelajaran 1, subtema 1, tanaman sahabatku. Nah, silahkan kalian pelajari dengan baik dan sering mengulang pelajaran yang telah kalian pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.